Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Ebenezer Winangun yang dikasihi Tuhan. Tentu sebagai orang yang percaya kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu pagi ini kita kembali boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kita, tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan untuk informasi ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Dina Sofia Mawarawarat, Sarjana Teologia. Jemaat Tuhan, dalam persiapan saya jemput bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nas pembimbing Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita menyanyi NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, silakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Bapa di surga, Engkaulah Allah yang terus memberkati kami. Kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang menyadari atas segala dosa yang selama ini dilakukan. Kami datang mengaku kepadamu Tuhan, bahwa kami terkadang dalam menjalani hidup ini tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan. Kami banyak kali lebih suka mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia ini. Karena itu kehidupan kami seringkali jatuh pada perilaku-perilaku hidup yang jahat di mata Tuhan. Kami kurang memiliki hikmat dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Sehingga banyak kali melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami membuat orang lain tersakiti, dan hubungan-hubungan kami dengan orang lain menjadi rusak. Perkataan, tindakan-tindakan kami seringkali mencelakai orang lain dan juga mencelakakan diri kami sendiri. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, tak jarang kami lebih mengandalkan diri kami, dan kami lupa untuk mengandalkan kepada Tuhan sendiri. Kami berdosa dalam berbagai perilaku-perilaku hidup kami, dalam berbagai perkataan-perkataan, dan juga dalam pikiran-pikiran kami. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah kami yang mengaku dosa dan memohon belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, musnahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita kidungkan ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini boleh didengar, dipahami oleh jemaat-Mu, dan hamba-Mu dilayakkan dan dimampukan untuk menjadi alat saksi Tuhan dalam peribadatan dan bagi jemaat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab di minggu berjalan ini dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 dengan perikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya.
dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih di dalam Tuhan, tema kita berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, dunia ini penuh dengan pesona-pesona kehidupan yang menawarkan banyak kenikmatan, yang dapat membuat manusia untuk cenderung mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan dan mengagumi Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya Tuhan, maka kita memerlukan tuntunan hikmat Tuhan dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, kitab pengkhotbah merupakan tulisan hikmat Salomo yang hendak mengingatkan tentang betapa sia-sianya hidup kita di dunia ini dengan segala yang ada pada kita, dengan segala yang kita nikmati, jika kita hidup di luar Tuhan, jika hidup terlepas dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20 berisi tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan hikmat.
ada beberapa hal yang diingatkan oleh Salomo tentang hikmat dan kebodohan. Salomo menyoroti tentang perilaku kebodohan. Bahwa sedikit kebodohan dapat merusak hikmat dan kehormatan. Seperti lalat yang mati menyebabkan semua urapan menjadi berbau busuk. Artinya, meskipun semua sudah dilakukan dengan baik dan benar, tetapi kesalahan sedikit pun atau kebodohan sekecil pun akan membuat semuanya menjadi rusak. Kebaikan sebanyak dan sebesar apapun yang dibuat akan menjadi rusak oleh kesalahan sedikit pun. Pepatah yang kita kenal, nila setitik merusakkan susu sebelanga. Kemudian Salomo mengingatkan tentang berkata-kata. Hati-hati dalam berkata-kata. Kata Salomo, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Perkataannya sendiri dapat mencelakakan dirinya sendiri. Orang bodoh itu banyak bicara, tetapi sedikit makna, bahkan tak bermakna. Dan orang bodoh itu sekalipun telah berjerih lelah bekerja dengan keras, itu hanyalah melelahkan dirinya sendiri, karena dia tidak tahu tujuan yang akan dia tuju. Pepatah yang orang kenal, tong kosong berbunyi nyaring. Ayat 12 dan 13 tulis bahwa perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri, mencelakakannya sendiri. Dan di ayat 20 diingatkan lagi supaya hati-hati dengan ucapan-ucapan mulutmu tentang orang lain. Jangan mengutuki raja dan juga jangan mengutuki orang kaya. Sebab perkataan-perkataan kita walaupun tersembunyi dari orang itu dapat saja didengar, diketahui oleh orang yang kita katai. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kita juga baca, Salomo menuliskan tentang akibat yang akan dihadapi jika yang dipimpin adalah orang bodoh atau yang memimpin adalah orang bodoh. Ayat 16 dia tuliskan, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak. Ini sebuah peringatan, karena kanak-kanak belum berpengalaman, masih kecil. Masih dapat dipengaruhi oleh berbagai orang, termasuk orang yang tak bermoral. Pemimpin kanak-kanak adalah pemimpin yang belum mandiri. Bahkan sudah dituliskan lagi oleh Salomo, sudah makan pagi-pagi. Ini menunjukkan pada kemalasan.
akibat dari pemimpin yang kanak-kanak, pemimpin yang malas, akibatnya runtuhlah atap dan bocorlah rumah. Jadi bila pemimpin adalah seorang yang tak berpengalaman, maka hancurlah semua yang dipimpin dan yang dikerjakan. Tetapi bila yang dipimpin atau pemimpin adalah orang yang berpengalaman, yang berhikmat, maka berbahagialah. Artinya selamatlah semua yang dipimpinnya. Semua diatur sebaik-baiknya dan dikendalikan. Baik kerja, uang, sehingga tidak ada yang hancur dan tidak ada yang bocor. Saudara-saudaraku, hikmat Salomo ini yang berisi wejangan agar kita hidup bermartabat dan memiliki moralitas. Siapapun dan apapun kita ini. Kita tidak dapat pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini seringkali pikiran, perkataan, atau perbuatan, atau tindakan kita sering merugikan dan mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain. Tidak berpikir panjang, asal bicara, dan gegabah dalam bertindak. Dan ini menunjukkan kebodohan. Oleh karena itu mari kita jalani hidup ini dengan meminta hikmat Tuhan. Apapun yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukan dan jalanilah semua itu dengan mengandalkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup dalam kondisi sekarang ini membutuhkan hikmat Tuhan dalam bekerja dan mengatur hasil-hasil pekerjaan kita. Kemalasan, kemabukan, pemborosan akan membuat kita hancur. Sebagai orang percaya Tuhan, mari kita juga terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar memiliki hikmat Tuhan dalam memimpin. Dan pemimpin-pemimpin kita terhindar dari tindakan-tindakan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai anak bangsa, biarlah kita terhindar dari kata-kata kutuk untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk orang lain. Kita memang harus berpikir kritis terhadap pemimpin kita, tetapi bukan mengutuki pemimpin-pemimpin kita. Mari kita terus kembangkan gaya hidup yang berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan hikmat Tuhan. Agar kebahagiaan hidup dan kedamaian serta kesejahteraan hidup dapat kita nikmati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi kita menyanyi, hai seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan,
bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan terang hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum dan kita juga mendoakan mereka yang berhari ulang tahun tanggal 2 sampai 8 Agustus. 2 Agustus Ibu Lucia Pele, 4 Agustus adik Alexander Maukar, remaja Veronica Ulak. 5 Agustus Ibu Janda Lili Kela Mambu. 6 Agustus Ibu Meike Nongka Suwu. 8 Agustus remaja Sia Fiorita Angela Sairang. Bapak Pandi Wowor. Hari ulang tahun perkawinan 3 Agustus keluarga Mokere Rumawir 8 tahun. Mereka yang sudah lanjut usia dan dalam proses pemulihan, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Saudara Joshua Lumempo, Bapak Yance Wowor, Ibu Boki Turang Leuhang, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Yulin Dunggio Ipinonto, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, puji dan syukur kami persembahkan bagimu, karena kami boleh beribadah di hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami menerima firman sebagai bekal kehidupan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kami selalu ada tuntunan dari firman-Mu. Kiranya hari-hari hidup yang kami jalani ini, kami akan terus dituntun oleh hikmat Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah dan tidak salah mengambil keputusan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak akan mencelakakan orang lain dan mencelakai diri kami. Karena kami terus dituntun oleh hikmat-Mu. Berkatilah semua kami, jemaat-Mu, Gemim Ebenezer Winangun. Dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami semua. Dan kami terus diberikan kesehatan, kekuatan, keberhasilan dalam tugas usaha dan pekerjaan kami. Ditolong dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup kami. Baik pergumulan rumah tangga, pekerjaan, bahkan pergumulan karena kebutuhan hidup yang semakin sulit. Kami menyerahkan semua kepadamu Bapa. Kau Allah yang maha kasih, sumber kehidupan dan sumber berkat. Biarlah akan terus menolong kami jemaat-Mu. Mereka yang sakit, ya, ada pemulihan yang dari Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan fisik, bahkan yang sudah lanjut usia, yang tak berdaya, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan.
diberi kekuatan dan kesabaran serta sukacita kehidupan. Mereka yang berhari ulang tahun dan yang akan berhari ulang tahun tanggal 2 sampai 8 Agustus. Tuhan beri selalu sukacita, damai sejahtera, beri sehat dan kuat dalam hidup pribadi mereka dan diberkati hidup mereka. Juga mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, diberkatilah dengan kebahagiaan, diberkatilah dengan hidup yang ada damai sejahtera. Tuhan, kami membawa kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Karena itu lindungilah kami senantiasa. Para pelayan khusus jemaat-Mu diberkatilah senantiasa. Kolom 1 sampai dengan 8. Pelayan khusus Dipra. Dan yang dengan kuasa dan hikmat-Mu, Kau menuntun mereka menjalani hidup kerja mereka masing-masing, tapi juga dalam pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bangsa dan negara kami aman, damai dan sejahtera. Dipulihkan perekonomian kami. Dipulihkan dari COVID-19 ini Tuhan. Dan pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai kepada pemerintah di daerah-daerah, termasuk daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe, dan Wakil Gubernur Bapak Stefan Kando. Dan di kota kami ini, kota Manado, Bapak Wali Kota Bapak Vicky Lumentut, dan Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian. Dan hikmat yang daripada-Mu menuntun mereka, agar mereka melakukan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi umat-Mu, bahkan di daerah kami serta di kota kami ini. Terima kasih Tuhan. Para medis, dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit, Tuhan berkati mereka semua, lindungi mereka dari segala penyakit, dari virus jahat dan virus COVID-19 ini. Lindungi diri mereka dan keluarga mereka. Berkati mereka dalam pelayanan. Mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami taruhkan kehidupan kami semua. Kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri ini terpakai bagi pekerjaan-Mu. Dengarkan kami yang bermohon ini Bapa. Ampunkanlah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sumber hikmat, sumber kehidupan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau
Bila hanya mendengarkan keputusan hikmat-Mu, aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah selesai.